Sahabat Jelis Rama Para Muda, pagi hari ini Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. Saya Rama Gilang Satriadi, insya Allah tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rama Rohidin dan juga Bapak Ustadz Taufan. Assalamualaikum Pak Ustadz Asep. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz Asep Rohidin, ya sehat. Alhamdulillah Pak. Masih bisa menuju ramai di rumah. Iya Pak Ustadz. Ya, bagaimana dengan Pak Ustadz Taufan, kabarnya Pak Ustadz Taufan? Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Gilang sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, sahabat Jelis Rama Para Muda, memang di hari Rabu ini merupakan edisi spesial ya, di mana narasumber kita hadir ya, Bapak Ustadz Asep Rohidin dan juga Bapak Ustadz Taufan. Seperti biasa juga tentunya sahabat Jelis, di kesempatan pagi hari ini juga insya Allah kita akan bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufan ya. Untuk tema tausiahnya Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa pagi hari ini Pak Ustadz? Baik, insya Allah di pagi hari ini tema tausiah kita adalah agar menjalani Ramadan dengan indah. Ya, sahabat Jelis Rama Para Muda, namun sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita persilakan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Jelis Rama dan para muda FM yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salat dan salam pun mudah-mudahan selamanya Allah curah limpahkan pula kepada begitu mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya Asep Rohidin bersama Ustadz Taufan dan juga Kang Gilang. Setiap Rabu ini istimewa bertiga ya, bisa kembali menjumpai Anda di acara itu setiap pagi di program Dialog Rama Para Muda FM edisi hari ini ya, hari Rabu ya, Rabu 28 Sya'ban 1441 Hijriah, 22 April 2020. Harapan dan doa kami mudah-mudahan kita semua, Anda dimanapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun masih banyak saudara yang sakit, ditimpa musibah dan sebagainya, termasuk beragam musibah-musibah yang menimpa negara kita ini, umat kita ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera memberikan kesembuhan pada yang sakit, musibah diangkat oleh Allah, ganti dengan barakah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali ikram. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayyushfihum. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal zudam wa min syarril asqam. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat Jelis Rama Para Muda yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Satu kalimat yang terkadang terlupakan dalam kondisi situasi seperti ini adalah sebentar lagi Ramadan. Terkadang terlupakan kita dengan aktivitas, dengan kesibukan, dengan berbagai upaya pencegahan dari segala wabah yang menimpa negeri ini, bahkan dunia ini. Namun ternyata tamu agung itu akan segera datang. Dan banyak yang lupa, sekarang tanggal berapa? Kapan Ramadan? Ternyata Ramadan sudah di depan mata. Sudah sebentar lagi akan kita memasuki ke dalamnya. Namun yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan pada saatnya nanti dengan rencana-rencana ibadah yang sudah tersusun, dengan target-target ibadah yang sudah ditetapkan, capaian-capaian yang harus digapai, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang ketika datang Ramadan belum ada persiapan apa-apa terkait dengan target rencana ibadah yang harus dilakukan. Bahkan masih kebingungan apa saja yang harus dilakukan. Saum, ya tentu saum. Tapi ternyata Ramadan bukan hanya untuk saum saja, tapi isi momentum bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita dengan berbagai amal ibadah yang senantiasa ditegakkan, dibiasakan sehingga menjadi istiqomah. Dan mudah-mudahan di momentum bulan Ramadan yang kita saum di dalamnya dan mengisi dengan ibadah-ibadah menjadi puncak semangat kita untuk menghadirkan ahsanu amala, amalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sahabat dialis, para muda yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan menjadi indah, maka isi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah yang berdasarkan dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, sehingga mudah-mudahan ketika kita menjalani ibadah di bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ditambahkan pahala keberkahan dari Allah, sekaligus digugurkan setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan atau menghapuskan setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan dosa kecil kita terhapuskan, terampuni dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Perbanyak bertobat kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi kita, menjauhkan dari segala bentuk mara bahaya, dan Allah datangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek yang kita jalani dalam kehidupan ini. Sahabat Islam, para muda yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang terkadang terlupakan di bulan Ramadan adalah manajemen istirahat kita. Bagaimana pola mengatur istirahat kita sehingga istirahat kita dengan tidur yang dilakukan bisa berkualitas, bernilai ibadah. Dan jangan sampai kita mengisi bulan Ramadan dengan banyak tidur, sehingga akan mempersempit peluang untuk melakukan amal kebaikan yang lainnya. Yang pertama, agar manajemen tidur kita menjadi berkah, menjadi wasilah datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimaksimalkan untuk ibadah. Hal yang pertama yang harus dilakukan, tidak tidur sebelum Isya, dan usahakan tidur lebih awal. Apabila kita lihat terkait dengan hal ini disampaikan oleh sahabat dari Abu Barzah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Yakrahun nauma
qoblal isya. Itu kalimat yang harus kita garis bawahi, yang harus kita fahami bersama. Manfaatkan momentum antara maghrib dengan isya, antara maghrib sampai dengan isya, bukan hanya untuk berbuka saja. Kan biasa di bulan Ramadan kita berbuka, lalu sholat maghrib, lalu meneruskan makan dan yang lain-lain. Persiapkan dengan hal yang baik, jangan sampai diisi dengan tidur. Ini khawatir sholat wajib terlewat, atau sholat tarawih tidak bisa dilaksanakan karena ketiduran. Makanya manajemen setelah berbuka ini sangat penting, yang terkadang terlupakan, terlalaikan, terkalahkan dengan aktivitas yang lainnya. Ajarkan anak-anak kita bagaimana memanage agar ketika berbuka itu jangan sampai setelah berbuka tidur sehingga terlewat waktu sholat isya dan juga tarawih. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang semakin kokoh keimanannya, semakin semangat ibadahnya, beramal saleh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi usahakan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memaksimalkan setiap momentum dalam bulan Ramadan untuk meraih dan melakukan kebaikan. Sahabat di selama para muda yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tidur di awal malam bermanfaat bagi kesehatan. Beliau berkata, tidur yang paling bermanfaat adalah tidur ketika sangat mengantuk. Tidur di awal malam paling baik dan paling bermanfaat dari yang lainnya. Sehingga sesuai dengan apa yang disabda, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa. Dalam Quran surat An-Naba ayat ke-10, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Sahabat Islam para muda, yang pertama agar kita bisa memanage istirahat tidur kita adalah hati-hati jangan sampai kita tidur sebelum waktu isya, agar momentum berbuka bisa disusul dengan ibadah yang lainnya. Banyak berzikir, banyak beristighfar, dan mempersiapkan waktu untuk sholat isya dan juga sholat tarawih. Yang kedua, agar kita menjadi hamba Allah yang bisa memanage istirahat tidur kita menjadi berkah adalah jangan tidur setelah sahur dan jangan tidur setelah subuh. Ingat, di waktu sahur bukan hanya waktunya untuk mengisi perut kita dengan energi yang dimasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Bukan hanya makan dan minum yang kita lakukan, tapi sisakan waktu untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, disisihkan waktu untuk banyak beristighfar, waktu untuk banyak berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Perbanyak beristighfar, bertaubat kepada Allah selain kita melaksanakan sahur dengan makan dan minum yang senantiasa kita lakukan seperti biasa. Dan manfaatnya ketika kita menyisihkan waktu setelah sahur, setelah makan untuk beristighfar, berzikir dan berdoa adalah agar waktu subuh, sholat subuh yang senantiasa kita lakukan tidak terlewatkan. Jadi usahakan jangan tidur. Ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, agar mengisi waktu mendekati subuh dengan banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu itu merupakan waktu mustajabnya untuk berdoa. Begitu pula setelah subuh. Ini yang banyak terbiasa dilakukan adalah setelah sholat subuh langsung tidur. Kali ini kita rubah. Kita punya target dengan keluarga kita bersama-sama. Punya target untuk apa? Yang pertama, banyak zikir, banyak baca Quran, atau bahkan kita mendengarkan majelis-majelis ilmu, siaran-siaran ilmu di media-media sosial, streaming, dan yang lainnya yang disiarkan secara langsung ataupun tidak, untuk menambah khasanah keilmuan untuk kita dan juga keluarga kita. Sehingga Ramadan
merupakan waktu yang sangat tepat untuk menambah hasanah keilmuan kita untuk melaksanakan amal soleh. Sehingga semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin banyak pula peluang untuk beramal soleh, dan terbuka luas jalan-jalan untuk menunaikan setiap kewajiban kita dan membiasakan sunnah Rasulullah SAW dan beristiqomah di dalamnya. Makin banyak ilmu, makin banyak peluang untuk beramal. Namun semakin sedikit ilmu, semakin bingung amal apa lagi yang harus dilakukan. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempunyai target. Setelah sahur kita banyak berzikir, beristighfar, lalu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah kita mempersiapkan untuk menambah hasanah ilmu, baik dengan tadarus Al-Quran di keluarga kita, dengan membaca Al-Quran, ataupun dengan menambah ilmu lewat media-media yang disediakan, yang kita sudah tidak asing lagi untuk melakukannya. Sahabat Islam para muda yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar." Merekalah orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak, dan rajin beristighfar di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat ke-17. Jadi Ramadan jadikan momentum untuk membentuk setiap personal dalam keluarga kita menjadi orang-orang yang penyabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tunduk taat kepada Allah, orang-orang yang rajin berinfak dan rajin beristighfar di waktu sahur, dan senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islam para muda yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, jangan mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan banyak tidur. Sehingga jangan sampai tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, terus seperti itu. Namun rencanakan, insya Allah kalau kita punya target ibadah yang harus dilakukan di keluarga kita, baik setiap personil ataupun keluarga kita, kita catatkan, kita tempel di tembok-tembok rumah kita, di kamar, di dapur, di ruang tamu, di ruang makan, kita tempel. Sehingga itu mengingatkan, ternyata banyak yang harus kita capai dari target-target ibadah yang ditentukan di bulan Ramadan, agar menjadi hamba Allah yang bisa memanfaatkan setiap waktu untuk melaksanakan amal soleh. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat menyambut Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, serta kita punya target dan bisa menggapai target ibadah dan menjadi hamba Allah yang terampuni dosa-dosanya, bertambah kebaikannya, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Islam para muda, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Taufan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua tentunya.